malam, berjumpa kembali dengan saya di channel Galeri Doa Malam. Pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 14 ayat 22 hingga yang ke-33. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman, mari kita berdoa. Tuhan, tiba saatnya kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Curahkanlah kuasa Roh-Mu yang kudus agar kami dapat mengerti, memahami akan firman yang akan kami renungkan di malam hari ini. Berkati mulut kami, berkati akal pikiran kami, agar kami dapat memahami dengan betul kebenaran firman-Mu di malam hari ini, sehingga itu akan menjadi pegangan bagi kami untuk mengaplikasikan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan sabda kebenaran firman. Amin. Matius 14 ayat 22 sampai yang ke-33. Dan yang akan menjadi renungan kita berada pada ayat yang ke-30. Demikian bunyinya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Matius 14 ayat yang ke-30. Akan menjadi renungan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Mula-mula Petrus tidak melihat atau merasakan bahwa ada angin yang bertiup kencang serta gelombang yang besar menerpa dirinya. Karena fokus daripada Petrus saat itu adalah Tuhan Yesus. Sehingga Petrus pun bertindak dengan iman, berjalan di atas air. Tetapi setelah memperhatikan keadaan di sekelilingnya, Petrus mulai diliputi keraguan-raguan. Hatinya goyah dan mulailah ia tenggelam. Apabila kita memandang kepada Tuhan Yesus dan bertindak dengan iman melakukan suatu perkara, pasti kita berhasil. Tetapi apabila pertimbangan kita secara akal mulai bekerja, pastilah kita akan gagal dan tenggelam. Sama seperti keraguan-raguan daripada Petrus sehingga membuat dia tenggelam. Jika kita memandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita tak usah memikirkan bagaimana caranya ia menyelesaikan masalah kita. Tak usah kita mengerti. Yang penting percaya saja dan beriman. Apabila kita mulai memikirkan angin dan gelombang, yaitu keadaan di sekeliling kita, mulailah kita tenggelam. Dan kita tak lagi dapat mengenali Tuhan Yesus. Kemudian datanglah teguran, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Apapun keadaan yang menimpa kita, janganlah takut. Jangan takut apapun yang kita hadapi. Apapun yang menimpa kita. Di sini firman Tuhan menyatakan bahwa kita tidak boleh takut. Yang terpenting adalah tetap mengarahkan mata kepada Tuhan Yesus saja dan belajar bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Maka Dia sanggup menyelesaikan segala persoalan kita. Tuhan Yesus berkata,
Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Amin. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Luar biasa. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung. Terambil pada Matius 10 ayat 29 sampai yang ke-31. Tuhan berkata bahwa kita ini ciptaan Tuhan yang sangat berharga di mata Tuhan. Burung pipit saja Tuhan bisa memberi makan, memberi kehidupan bagi dia. Apalagi kita, ciptaan yang serupa dengan Allah. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti menolong kita. Di dalam firman ini, satu yang perlu kita lakukan adalah hanya cukup percaya dan kita imani. Maka pasti Tuhan akan bekerja dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa. Renungkanlah ini, burung pipit saja tak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Masakan dia membiarkan kita tenggelam dan mati dalam persoalan kita? Amin. Jadi jangan takut dan panik. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat yang itu. Yang membuat persoalan semakin berat dan besar adalah perasaan kita yang takut. Kadang sesuatu yang kita takutkan, yang kita bimbangkan, yang kita ragukan, itu akan terjadi. Tapi apabila kita tidak takut, kita percaya, kita beriman, maka pasti kita akan terlepas dari masalah-masalah tersebut. Kalau saja kita dapat tenang menghadapinya, pastilah kita mampu melewati masalah tersebut, karena Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada kita. Yesaya 30 ayat 15 mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Jadi di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk jangan khawatir apabila suatu bencana atau suatu terjadi dalam hidup kita. Kita tidak boleh takut. Kita harus menghadapi masalah itu dengan tenang dan kita percayakan kepada Tuhan. Maka pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membantu kita melepaskan kita dari masalah yang kita hadapi. Sebenarnya ini sesuatu yang sangat mudah, tetapi pelaksanaannya memang sangat susah. Karena kita manusia kadang-kadang tidak bisa berserah diri benar-benar kepada Tuhan. Kadang-kadang pikiran-pikiran kita ketika menghadapi musibah, kita tidak percaya, kita ingin mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita untuk menghadapi semua masalah itu. Dan akhirnya kita peroleh hanyalah kekecewaan. Oleh karena itu di malam hari ini melalui firman Tuhan, Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Kita tidak perlu berbuat yang macam-macam. Kita hanya perlu duduk tenang menghadapi masalah tersebut. Kita percaya,
kita serahkan dan kita imani, maka Tuhan pasti akan menolong. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Untuk mengakhiri renungan kebenaran firman di malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sudah bisa meluangkan waktu untuk datang bersekutu dengan Engkau di malam hari ini. Melalui kebenaran firman-Mu, Engkau mengajarkan kepada kami. Cukup percaya dan imani, maka Engkau pasti akan menyelesaikan semua persoalan hidup kami. Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu di malam hari, Engkau mau mengajarkan kepada kami, Tuhan, bagaimana caranya agar kami benar-benar bisa berserah diri kepada Engkau. Kami bisa percaya sepenuhnya kepada Engkau. Dan kami bisa mengimaninya secara keseluruhan, secara tulus benar-benar kepada Engkau. Sehingga segala persoalan hidup kami, Tuhan, Engkau dapat melepaskan kami. Engkau dapat mengangkat semua pergumulan hidup kami. Engkau membebaskan kami dari segala macam sakit penyakit, segala macam kuasa-kuasa tidak baik yang ada dalam kehidupan kami secara manusia. Bapa, ajarkan kepada kami untuk mau setia, hanya cukup percaya dan iman. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kebenaran firman-Mu di malam hari ini sangat membantu kami, sangat memberikan motivasi bagi kami untuk bisa lebih percaya dan mengandalkan Engkau. Di malam hari ini juga Tuhan, sebentar lagi kami akan tidur. Kami serahkan keselamatan kami hingga di pagi hari nanti hanya ke dalam tangan Engkau, Bapa. Kau jaga, Kau lindungi kami di malam hari. Ketika kami tidur hingga kami bangun di pagi hari tanpa kekurangan satu apapun. Bapa, jangan pernah tinggalkan kami. Sebab kami tidak akan dapat berjalan tanpa pertolongan, tanpa campur tangan-Mu Tuhan, kami tidak berdaya. Kami membutuhkan Engkau, Bapa. Jangan pernah tinggalkan kami, Tuhan. Sebab tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami, pekerjaan kami, usaha-usaha kami. Kami pertaruhkan semua itu ke dalam tangan-Mu yang Maha Kuasa. Bapa, ampunkan semua kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami perbuat di hari ini. Baik itu dosa perbuatan, penglihatan, pembicaraan, pemikiran, dan dosa apapun juga yang tidak berkenan di hati kami. Terima kasih banyak juga Tuhan atas semua berkat-berkat rezeki yang Kau sudah sediakan bagi kami di hari ini dalam segala pekerjaan dan usaha yang kami. Ajarkanlah kepada kami untuk mempergunakan semua berkat-berkat-Mu itu dengan sebaik mungkin, agar kami tidak akan pernah mengalami kekurangan untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kami. Inilah doa, permohonan, ungkapan syukur kami di malam hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.